Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jumat berkah di pagi hari ini kita masih diberi umur, diberi sehat dan diberi keberkahan untuk mendengarkan ceramah sanes kultur ya, Profnya ceramah dari Prof. 7 menit. Profesor Dr. Haji Mubiar Agustin MPD. Kebetulan beliau adalah sahabat saya yang sudah lama kita bersama-sama di Flinders ya Pak. Masya Allah pada saat itu kita ada pengajian juga ya Prof di sana, meskipun mayoritas kaum Nasrani kita melaksanakan pertemuan setiap hari Jumat yang dibuatkan bakso oleh Ibu Nur ya, kopi. Alhamdulillah meskipun Prof siapa namanya Dewan Profesor yang dari Bali itu berkenan hadir. Nah, di pagi hari ini Prof Mubiar akan berbicara mengenai mencontoh Rasulullah dalam melayani umat. Subhanallah, Masya Allah. Bagaimana mereka melayani Ya, mudah-mudahan bisa mencontoh Prof Mubiar. Untuk mempersingkat waktu kami haturkan kepada Prof Mubiar Agustin Ustadz untuk memberikan tausiah kepada staf FD di Sekolah Pasca Sarjana ini. Semoga apa yang diberikan oleh Prof Mubiar dapat menjadikan amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Bangga Prof. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Bunda Prof Prati hafidahullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga Bunda. Amin. Khusus dalam melaksanakan amanah yang semakin hari bukan semakin ringan, bukan semakin mudah, semakin berat. Termasuk doa itu juga tentunya ditujukan untuk ibu dan bapak. Tanpa ibu dan bapak tentunya pasca sarjana ini tidak akan mencapai kegemilangan, keemasan seperti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, dan itu merupakan satu proses yang sangat rumit sebetulnya kalau kita menggunakan sistem atau kajian dari neuroscience. Maka harddisk manusia itu oleh Allah sengaja disimpan di tempat yang paling tinggi dan diproteksi oleh satu benteng yang sangat kuat, yang kalau bahasa Pak Herman sering disebut dengan babatok. Ya. Nah, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi, kata Allah, kalau kamu hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ternyata dikala Bunda Rati itu menyampaikan sweet memory sekitar 10 tahun yang lalu di Flinders, maka Bunda Rati itu mengaktifkan kembali sinaptik masa lalunya yang jumlahnya kurang lebih 1,1 triliun. Itu jalur informasi yang masuk. Itu bisa kita baca dalam buku The Giant Sleep ya, misalnya yang ditulis oleh Profesor Ahmad Chandran ya. Itu menggambarkan bahwa betapa Allah sudah memberikan sistem yang sangat kuat
dan sistem itu disimpan di tempat yang paling mulia, yaitu di kepala. Makanya kalau manusia itu kakinya potong, itu masih bisa berjalan. Tapi kalau kepalanya potong, makanya banyak kasus kecelakaan, badannya utuh, hanya sedikit ada trauma di kepalanya, maka tidak terselamatkan. Maka ini merupakan satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam Islam tidak boleh kita memukul bagian kepala, tidak boleh. Ya. Maka kita bisa lihat, tadi tanya Prof Amung, kawan-kawan yang latihan tinju itu yang baru amatir, itu nggak boleh tanpa protektor di kepalanya. Langsung adu kepala itu dalam arti tonjok-tonjokan nggak boleh, karena sangat berbahaya. Makanya kita perlu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ayat yang tadi sudah saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah harus kita teladani, itu bukan nabi. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa yang harus diteladani adalah Rasulullah, itu adalah Allah, bukan nabi. Bandingkan dengan zaman sekarang. Ya. Makanya bedanya orang-orang soleh masa lalu dengan hari ini adalah kalau orang masa lalu itu paling ingin menyembunyikan amal. Kalau orang zaman sekarang ingin pamer. Ya. Makanya bukan Rasul. Rasul itu kalau duduk seperti ini, maka tidak terlihat mana. Sampai orang-orang Parsi dikala datang itu, mereka mengatakan, Aina Muhammad, mana Muhammad? Saking tidak adanya beda antara beliau dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ini makanya wajib bagi kita untuk meneladani Rasulullah dalam berbagai hal. Makanya Profesor Syafi'i Antonio Hafidahullah, beliau menulis tentang bagaimana great sebagai apa? Rasulullah sebagai great manager dalam leadership dalam 8 aspek. Itu bagus tuh properti. Kalau satu buku ngaji bareng, satu buku ngaji bareng ya. Jadi 8 aspek itu Rasul sebagai pribadi, Rasul dalam keluarga, Rasul dalam bidang ekonomi, Rasul dalam bidang pendidikan, Rasul dalam bidang militer, Rasul dalam bidang hukum, ya. Terus ada 2 lagi nih saya lupa, tapi 8. Sehingga kita tidak memandang bahwa Rasulullah itu selalu hubungannya dengan keagamaan enggak. Kita diwajibkan untuk mencontoh Rasulullah itu in everything, dalam segala hal. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi 1400 tahun yang lalu ya, itu bersabda, dan pasti Ibu dan Bapak sudah pada hafal. Kata Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Ya. Apa itu terjemahnya, Pak Herman? Senyummu kepada saudaramu merupakan ya. Baru dalam kajian tahun 90-an, tahun 80-an, saya membaca banyak literatur. Dikala seseorang itu tersenyum, maka dia mempekerjakan hampir 16 knot yang ada di pipinya, sehingga tersenyum itu lebih mudah. Coba Mas tersenyum. Om Hendrik tersenyum akhir bulan. Om Didi senyumnya yang manis dong.
senyum itu ternyata lebih mudah. Karena kerja ototnya juga ringan. Karena senyum itu ngangkat kalau. Dan hari ini orang ngaji dan menyebut bahwa ada lokus di otak kita yang namanya endorfin. Dan lokus itu lebih besar daripada lokus untuk mengekspresikan emosi negatif yang disebut dengan noradrenalin. Coba, Teh Wulan marah. Hese. Karena untuk ngambek kerja otot itu 2 kali lipat. 33 knot. Jadi kudu kita. Roni? Ya, coba untuk marah itu susah. Makanya untuk marah seseorang harus ada pemicu. Kalau kita oleh Allah dan oleh Rasul dicontohkan untuk lebih mudah tersenyum, nah itu hara semua. Ya, ini poin penting. Bahkan oleh Rasul kita diberi kabar gembira. Kata Rasul, la tabdob walakal jannah. Coba. Jangan marah, maka bagi kamu adalah surga. Nah, ini jadi poin pertama ya, Mas ya. Kita memberikan layanan kepada mahasiswa Pak Herman atau mahasiswi Pak Herman. Dia kan Pak Herman di Pronopis ya. Gitu. Iya, dan fitnah laki-laki itu adalah perempuan, Bunda Rati. Sedangkan fitnah perempuan cuan. Ya, gitu. Jadi beda ya. Fitnah laki-laki adalah perempuan, fitnah perempuan adalah cuan, ya, adalah harta, ya. Makanya yang diperbolehkan pakai emas, ya, itu hanya akhwat, ya, hanya perempuan, pakai apa, sutra, ya. Baik, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di kala Nabi dimintai oleh sahabat suatu nasihat, maka Nabi dengan mengulang 3 kali dan kata-kata jawabannya sama. Ya Rasulullah, ansihna. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Maka Nabi mengatakan, la tabdo. La tabdo. La tabdo. 3 kali diulang oleh Rasul. Dan tidak mungkin ya, kalau Bunda Rati instruksi 3 kali ke siapa? Bunda Rati, ke Teh Fitrah ya. Ke Teh Fitrah 3 kali tidak serius, tidak mungkin. Teh Fitrah. Teh Fitrah. Teh Fitrah. Kadi itu nama. Fitrah. Ya. Itu pasti serius. Serius artinya betapa gede amok itu kagorengan yang sangat nyata. Dan emot bala-balanya kagorengan. Ya. Nah, oleh karena itu, di pasca sarjana ini alangkah baiknya jika kita melayani para sivitas akademika dari mulai dosen, mahasiswa, tetamu yang datang, orang tua. Itu jangan hanya diorientasikan dunia. Karena dunia hanya terbatas. Kalau kita tidak pensiun, kita meninggal. Jadi kalau diorientasikan untuk dunia, habis. Lihat di surat Al-Mutaffifin. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kelak di hari kiamat, orang pada menangis, pada merintih, pada menyesal. Ma aghna anni maliyah. Ternyata harta yang aku tumpuk-tumpukan itu nggak ada manfaatnya secuil pun. Halaka anni sultaniyah. Justru kekuasaan, jabatan yang begitu aku kejar di dunia, ternyata dia menghancurkan aku. Itu dunia.
Makanya kata Nabi, man iqtarabas sultan iftitan. Barang siapa yang masuk dan mendekati kepada kekuasaan, pasti terfitnah. Kecuali takdir Allah sedemikian, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak boleh kita itu minta-minta jabatan. Jangan. Karena itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang pertama dalam kita melayani sivitas akademika dengan maksimal, mencontoh Rasulullah adalah dengan kita tersenyum. Gitu. Ya. Pak Romi coba tersenyum pagi-pagi Pak. Tanggal 1 hari apa Pak? Ya. Tapi kata Nabi, la tukfiru dhahik. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Harus dibedakan mana tersenyum, mana tertawa. Kalau tersenyum bagus. Tapi kata Nabi, la tukfiru dhahik. Jangan kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa mematikan hati. Jadi harus diingatkan kalau ada sahabat kita, ya, masa terdengar sampai ke kantornya Bunda Rahati, sesurian di lantai genap. Ya, saya mah tidak menuduh dah. Walaupun saya tidak menjabat di pasar, tidak menuduh, hanya masih hafal gitu. Ya, jadi pas pada sering ngabar kata, takut hati saya mati. Ya, langsung beristighfar. Baik, ya. Jadi sekali lagi ini poin yang pertama. Kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam memberikan pelayanan, maka Rasulullah tidak pernah tidak menunjukkan senyumnya. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Jadi Jarir bin Abdullah ini sahabat yang masuk Islamnya itu waktu anak-anak, mungkin anak usia dini lagi itu benar. Nah, kata Jarir bin Abdullah, tidaklah aku bertemu dengan Rasulullah sejak aku menjadi Islam, menjadi Muslim, maksudnya waktu kecil dulu, sampai hari ini, kecuali Rasul kalau bertemu dengan aku, pasti Rasul memberikan senyumannya untukku. Jadi Jarir can seri, Rasul kapilaan mah. Nah, begitu ya kita juga. Dan itu sudah saya rasakan sejak dulu kuliah, itu standar di pasca mah. Ramah, senyum, cepat, itu saya rasakan. Dan itu harus selalu kita pelihara, tentunya bukan untuk manusia, sebetulnya bukan untuk kepentingan Pak Direktur, Bunda Kooperatif, Pak Agus, bukan, tapi untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Nabi yang pertama, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Kata Nabi, manusia itu akan dimatikan di atas kebiasaannya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai pas sedang kita marah, kita mati. Pas sedang kita bermaksiat, kita mati. Itu poin yang penting juga. Makanya jangan pernah kita merasa bahwa kita paling sehat. Jangan merasa bahwa kita paling muda. Jangan merasa bahwa kita paling bugar. Jangan.
Karena konteks ayatnya umum. 185 Al-Imran itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Di situ tidak disebutkan jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan, sudah tua, sudah masih muda, nggak ada. Makanya kata Nabi, dikala ditanya, ya Rasulullah, man akyasuna? Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas itu di antara kami? Maka kata Nabi, aktsarukum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsarukum isti'adadan. Dan yang paling banyak mempersiapkan kematian tersebut. Maka hari ini kita di sini adalah kita membicarakan tentang akhirat yang jelas-jelas akan kita tuju. Makanya dunia itu sendiri artinya adalah adna. Adna itu artinya di bawah. Masa untuk sesuatu yang kita injak-injak kita muliakan, tapi untuk akhirat masa kita tinggalkan? Makanya Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya kita harus bertanya terus kepada diri kita, bekal akhirat kita ini udah banyak belum? Atau jangan-jangan bekal dunia terus yang kita kumpulkan? Padahal dikala manusia itu mati, maka semua akan ditinggalkan. Keluarga yang mencintai akan meninggalkan, harta yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Maka kata Nabi, illa wahid, tinggal satu yang akan mendampingi kamu itu. Apa itu? Amal. Ini sangat penting. Ya. Yang berikutnya, Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Ini penting juga. Kata Nabi, sesungguhnya amal akan dilihat di akhirnya. Jadi jangan sampai kita memelihara kebaikan, kita memelihara sholat duha kita, sholat subuh berjamaah, sedekah kita, pada saat di akhir kita su'ul. Ya, ini pentingnya kita harus selalu menjaga amal. Maka pertanyaannya, kalau kita menggunakan perspektif logika, di mana kita akan mengakhiri hidup itu? Pakai logika ya. Yang paling memungkinkan, properti, saya, ibu dan bapak semua, kan kerjanya di UPI. Jadi bisa jadi kita akan berakhir itu di sini. Kalau kita, tidak mungkin kan kita berakhirnya menjadi pedagang di pasar, kan kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan kita ya. Oleh karena itu, di mana kita harus banyak beramal soleh? Di sini. Disinilah makanya dalam Islam hari kamu adalah hari ini, bukan hari kemarin. Makanya dikala orang yang tadinya kafir akan masuk Islam, maka kata Nabi, dosa-dosa kamu di masa lalu dihapus. Kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu dihitung. Itu luar biasanya Islam. Sedangkan besok kita tidak pernah tahu. Kira-kira besok gedung pasar ini masih ada nggak? Mungkin masih ada. Kita kira-kira besok masih ada nggak? Makanya Allah tegaskan di dalam surat Luqman, wala tadri nafsun madza taksibu goda, wala tadri nafsun bi ayyi ardin. Sesungguhnya tiap kita tidak pernah tahu di bumi mana kita akan sesungguhnya tiap kita tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan besok, dan setiap kita tidak pernah tahu di bumi mana kita akan dimatikan. Masya Allah. Saya kalau merefleksi Prof. Naryal Allah yarhamah, Masya Allah. Kita di DGB itu 2:30 ya, properti ya, masih menyampaikan ilmu. Setelah itu loss, tidak ada berita. Masya Allah. Mudah-mudahan amal
kebaikan beliau. Itu betul. Tidak punya riwayat sakit apa-apa. 2 jam sebelum Iya. masih ngobrol. Tuh. Call ya, saudara ini ya. Para cucu. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke poin yang pertama, selalu jaga smile ya. Keep smile. Berikutnya. Duh, kita bisa berita. Dalam Nah, udah 8 ya. Nanti jam 8 kurang seperempat kita buka sesi tanya jawab. Yang kedua, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dalam hadis selalu dibawa barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir itu? Itu maknanya apa? Tempat kita memang bukan di sini. Kampung halaman kita itu di akhirat. Dan jangan salah pulkam. Pulkam kita itu harus ke surga. Jangan ke tempat sebelah, ya Mas? Iya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan. Dan pada hari itulah Adam dimasukkan ke surga. Dan pada hari itulah Adam dikeluarkan dari surga. Jadi Nabiullah Adam penduduk surga, bukan penduduk sebelah. Ya. Makanya selalu dalam hadis, Rasul selalu mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya memang kehidupan yang paling abadi adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya. Maka tolong direvisi ya, jangan suka mengatakan kepada yang sudah meninggal itu diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bukan. Ya. Justru kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya alam kubur merupakan awal dimulainya kehidupan yang sesungguhnya. Fa'idha khair, kalau baik, fama ba'dahu khair. Kalau bagus di alam kuburnya, maka alam sesudahnya akan bagus. Tapi kalau buruk, maka pasti akan syar, akan buruk sesudahnya. Makanya kata Nabi, tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali pemandangan tentang alam kubur ini. Dan dikala Utsman bin Affan, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, membaca hadis itu, Bunda Rati diriwayatkan oleh Hani, pelayan beliau, maka Utsman bin Affan itu sampai nangis kagenggeui dan air matanya ngucur deras ke jenggotnya. Dikala hadis itu beliau bacakan, saking menakutkannya kehidupan akhirat, kehidupan alam kubur. Ya. Makanya di dalam zikir pagi, zikir siang, kita membaca bagaimana kita supaya mendapatkan perlindungan dari Allah di dalam kubur ya. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ba'da. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr ya. Ya wahai Rabbku, aku berlindung padamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur ya. Maka perbanyak baca zikir pagi dan petang. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis yang tadi, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia berbicara hanya yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Makanya Ibu dan Bapak, dikala akan ngantor ke SPS ini, screening dulu. Jangan ada sisa-sisa peperangan piring dan gelas gitu. Ya, jadi pas ninggalin mahasiswa sih salah lagi. Ya langsung cek Imas teh hayang ngeteh ngagas.
Jangan. Saya Boleh sih. Oh, nyerekan ke properti itu bisa cai panas Masya Allah ya. Jadi screening dulu. Makanya wajah ini sangat penting. Kata Nabi, di hari kiamat nanti akan datang wajah-wajah yang bercahaya seperti rembulan. Karena dia membawa bekas-bekas air wudhu. Makanya dikala Bilal bin Rabah, dikala Nabi sudah pulang Isra dan Mi'raj, Bilal bin Rabah dipanggil. Bilal, ta'al huna. Bilal, kesini kamu. Ada apa ya Rasulullah? Ya. Maka kata Rasul, amal apa yang kamu lakukan? Sehingga waktu aku melaksanakan Isra dan Mi'raj, aku sudah mendengar kedua terompahmu ada di surga. Maka kata Bilal, tidaklah aku batal kecuali aku segera berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Makanya ibu dan bapak, kita ini harus punya amal andalan. Kalau yang wajib itu kan harus, kita harus punya amal andalan. Mungkin andalan kita saum Senin Kemis, yang sudah bisa meningkatkan lagi saum Daud, Ayyamul Bid. Ada lagi andalan kita, mungkin bersedekah ya. Ada lagi amalan kita, mungkin sholat duha. Ada lagi amalan kita, mungkin senang berbagi, senang memberi makanan dan lain sebagainya. Maka jangan main-main. Makanan itu bisa bisa masuk seseorang ke dalam surga gara-gara keikhlasan dalam memberi makanan. Dan itu ada dalam beberapa hadis. Mungkin kalau kita lagi bulan Ramadan sering disampaikan oleh para ustadz ya, bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba. Surga itu merindukan kepada 4. Dan di antara 4 ini salah satunya adalah mut'imut ta'am, mut'imul ji'an, yaitu yang memberi makan kepada yang lapar. Makanya di antara kemuliaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sangat senang memuliakan tamu. Kalau tamu datang, pasti sama beliau diberikan kambing guling. Standarnya. Suatu saat ternyata orang itu tidak mau makan. Baru ketahuan bahwa yang datang itu adalah para malaikat. Ya. Baik, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali lagi kepada tentang bahwa tidak ada yang kita ucapkan kecuali yang baik. Nabi bersabda, wailul, ya, ini penting. Maka kita berkata yang baik itu kita operasionalkan bagi kita di sini. Yang pertama, kata Nabi, inginkah aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukan amalan ini, tahabbatum bainakum, maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi, afsus salam bainakum. Jadi amalan lisan yang besar pahalanya, pemirsa, bagi kita yang bertugas di sini khususnya adalah biasakan dikala kita bertemu dengan orang, tersenyum dan ucapkan salam. Dan tidak boleh disingkat salamnya. Assalamualaikum 10 pahala, WRWB nggak jadi pahala. Makanya kok surat Bunda Rati bagusnya diperbaiki lagi. Jadi kalau mau assalamualaikum tuntaskan. Assalamualaikum kata Nabi asyrah 10. Assalamualaikum warahmatullahi isrun 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100. Summa jalasa, kemudian Nabi duduk. Coba yang bernilai pahala sama kita disingkat. Ayah deno ASS titik-titik. Waduh,
sopan bisa. Ya, itu kalau dilihat di Google itu langsung internet positif yang muncul ya. Ya, karena ASS itu kan ya, tapi betul. Coba Kaproprati Wadir ASS Proprati ASS ya, nah itu. Maka salam itu yang sempurna. Ya, tulis yang sempurna, kecuali kalau mau sampai assalamualaikum saja. Dan kita dapat juga pahala. Ya, Allah, jangan SWT, nggak boleh. Coba kalau Bunda Rati stafnya langsung ke siapa? Ke Teh Fitrah ya. Coba Teh Fitrah menulis nama Bunda Rati salah gitu. Kira-kira Bunda Rati mau tanda tangan nggak? Iya, kurang ditulis Allah SWT. Tulis Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin. Jangan disingkat-singkat. Karena apa? Karena semua itu adalah zikir. Dan zikir itu memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan Allah menjanjikan barang siapa yang senang berzikir, hatinya akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, jadi nanti Pak Herman bertemu dengan seseorang yang datang, satu, berikan senyuman yang indah. Yang kedua, ucapkan salam. Yang ketiga, musafahah. Tapi ke sesama jenis. Ke lawan jenis nggak boleh. Nggak boleh. Karena kata Nabi, kalaulah ada timah panas dikucurkan ke kepalaku, itu lebih baik daripada tanganku bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Maka jangan lakukan itu. Ya Mas ya. Mas, assalamualaikum Mas. Iya Mas. Assalamualaikum Mas. Senyum atuh, senyum. Nah, maka kata Nabi, dikala bersalaman begini, dosa-dosa kecil itu langsung berjatuhan. Dapat berapa? Senyum dapat pahala. Salam, assalamualaikum. Wow, 30 poin tuh Mas. Ya, setelah itu salam. Dan Nabi adalah orang yang tidak akan melepas salamnya sampai orang itu melepaskan. Luar biasanya Rasulullah. Ya, jadi kalau salaman terus, kecuali orang itu melepaskan, baru melepaskan. Ayah itu paling dilepaskan. Baik. Yang berikutnya masih terkait dengan kita tadi menyampaikan sesuatu kecuali harus yang baik atau diam. Kata Nabi, ya. Nah ini mohon maaf ya, kadang-kadang banyak terjadi di kita, yaitu perilaku ngagosip. Ya, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat apa? Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari. Maka kalian jangan suka saling menggunjing. Apakah kalian mau apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang kalian cintai? Ada nggak yang mau? Ya, nauzubillah ya. Mohon maaf, misalnya ada orang yang kita sayangi, yang kita cintai sudah meninggal, ya, terus sama kita digegelan dagingnya, ada nggak yang? Nah itulah Allah menggambarkan betapa menggunjing itu dosa yang sangat besar. Makanya daripada ngagosip, lebih baik baca Quran, baca zikir.
Karena Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat dikala kita tidak memiliki kemampuan apapun. Ya. Banyak-banyaklah kita berdekat dengan Allah. Bukan dengan manusia berdekat itu. Ya, apalagi ada modus dunia, jangan. Maka kata Nabi, di antara 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan yaumala dhilla illa dhillah, di mana matahari jaraknya dari kita hanya 1 mil. Maka hari itu kata Nabi ada manusia yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pingpingnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam di dalam keringatnya. Maka kata Nabi, di antara 7 itu adalah rajulun khala inna rabbi, rajulun zakarallah khala inna rabbihi fafadat aina, yaitu seseorang yang menyendiri bercengkrama dengan Allah sampai keluarlah air. Jadi kita harus punya waktu, Pak, Bu. Harus punya waktu untuk berduaan dengan zat yang menciptakan kita, dengan zat yang paling menyayangi kita. Karena apa? Dengan manusia kita akan berpisah. Sok Umi mau pensiun kami berpisah. Dengan ibu kita berpisah. Sebagaimanapun cinta kita kepada ibu kita akan dibawa lagi oleh yang punyanya. Jadi siapa yang abadi? Yang menciptakan kita. Makanya sholat jangan rusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang berdoa. Kamu jangan di orang tuh benar hati. Tidak nyampe benar hati. Kalau pengen jadi ada ngopi. Jangan. Makanya lihat indikator-indikator manusia yang akan diberikan surga Firdaus tentang sholat ini diulang 2 kali di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian di ayat yang lain dikatakan walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun, yaitu mereka yang menjaga sholatnya. Yang dimaksud menjaga sholat adalah sholat tepat waktu. Ya, ini penting. Baik, poin berikutnya saya tambah dulu supaya tidak ngegantung. Demikian ya. Jadi hindari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang. Makanya kata Nabi, laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahish wal baghi, ya. Jadi kata Nabi, seorang yang beriman itu bukan orang yang suka ngomong fahish itu ngomong yang kasar, al-badhi ngomong yang suka bertendensi porno. Ya. Adek, kamu dikirimkan karena WA group. Ya. Ingat Pak. Apa yang kita omongkan itu sebuah keburukan diulang lagi oleh orang, kita kebagian dosa. Itu yang disebut dengan sayyi'ah jariyah. Ya, walfah tidak pernah seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Adek, tong kamu goreng. Oh, iya boga pimpinan teh siga kieu siga. Ya. Yang terakhir, ya sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, adalah kata Allah, kata Nabi, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yalqala habalan yahwi biha finar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Ini tentang kita harus hati-hati dalam berbicara. Kata Nabi, tidaklah seseorang berbicara dengan satu kalimat, tapi satu kalimat ini dibenci oleh Allah, maka dia oleh Allah dijerembabkan ke dalam neraka, yang mana jauh jarak neraka ini seperti timur dan barat. Makanya kita dalam melayani mahasiswa, ya, usahakan kita selalu mengucapkan kata-kata yang
yang positif, ya yang baik, ya. Kita ingat pada saat mahasiswa itu istilahnya berucap yang tidak baik, kita ingat dikala kita berucap baik dan kita menahan marah, maka kata Allah, saya akan dijamin dengan surga. Dan itu kalau Allah tegaskan, Allah sudah siapkan. Jadi Allah sudah siapkan surga untuk orang-orang yang satu senang berinfak di saat susah ataupun bahagia. Yang kedua wal qadimina ghaidha, yang menahan marah. Yang ketiga wal afina aninas, yang memaafkan manusia. Itu surganya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, maka dikala kita emosi begitu, kita ingat lagi bahwa saya akan dapat surga. Namanya surga di Pijen dengan percuma, sedangkan waktu kita di dunia ini hanya sebentar. Ibu dan Bapak, itu yang bisa disampaikan sebagai pemantik. Silakan, berikutnya ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Jika ada yang mau didiskusikan. Ayat tilu tamlar nate. Oh, tinggal itu tanya. Ya, pamit aya mah bade di sana deui. Tuh, tinggal lah bisi nu beureum. Ya, silakan. Mangga. Bade di padahal itu pamit. Ya, silakan. Ayo pertarusan. Ya, ya. Keluar jenilah bisa disangka PHP. Kamu abot-abot ya. Standar saya juga dalam proses mengimbangi kita ibadah itu kan ya wajib harus kita makan, tapi ya apa kita bisa pasal budi aja itu ya, bagaimana kita cara baik hal-hal budi pekerti berarti kan. Tapi kadang-kadang saya juga merenung juga kita selalu rajin ibadah dalam bentuk dengan Allah gitu ya. Ini mempertahankan jaga bicara ini harus seperti apa gitu ya. Karena apa disadari kita hindari, tapi kejahatan ada aja ya. Nah itu bagaimana ya supaya dalam keseharian ini bahasa terjaga itu ya, mulut terjaga, hati terjaga. Harus seperti apa gitu. Karena kalau kita selalu ibadah, sholat rajin, tapi tidak dibagi dengan perkataan tadi, akan jadi hancur juga ibadah sholat ini. Bagaimana mengimbangi, artinya menjaga itu hati dan ucapan atau menghindarinya seperti apa? Baik, barakallahu fiik Pak Herman, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga Bapak dan mempermudah urusan Bapak dalam melaksanakan aktivitas di sini. Maka jangan anggap sepele urusan lisan ini. Dan Nabi sudah mengatakan, perkara yang mendekatkan ke dalam surga, Nabi sudah menjelaskan. Dikala Nabi ditanya, ya Rasulullah apa perkara apa yang mendekatkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ini penting. Jadi jangan anggap bahwa kita tersenyum, bahwa kita dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu melihat seseorang kukulintingan di surga. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Nabi, orang ini adalah orang yang nyingraikeun duri dari jalanan supaya saudaranya tidak terluka. Coba, itu namanya amal. Jadi jangan anggap bahwa hal-hal yang menurut kita kecil itu ternyata di sisi Allah sangat besar. Ya. Nah makanya termasuk lisan juga tadi. Kita kadang-kadang menganggap bahwa kita mengatakan itu tidak jadi dosa. Padahal kita mengatakan apalagi kakolot urang itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan Allah sudah menyebutkan fala taqul lahum uffin. Ya, ini menggambarkan betapa kita harus betul-betul hafidil lisan ini sangat penting. Jangan, karena apa? Yang kecil aja itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Nah
Nah, bagaimana kita cara melakukannya? Yang pertama, ya, kita selalu mengupgrade keimanan kita dengan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi saya. Makanya Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi hafidun alim. Ya, hafidun majid atau hafidun alim. Dan tidaklah apa yang satu ucapan yang keluar dari mulutmu kecuali ada 2 malaikat yang mencatat. Ya. Yang berikutnya, kita harus yakini juga apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita harus yakini bahwa sekecil apapun kebaikan ada pahalanya. Sekecil apapun dosa akan ada balasannya. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bukan masalah dosa itu kecil dan besarnya, tapi kamu itu kepada siapa berdosa. Ya, Taika berani nggak ngumpetin sendalnya Bunda Rati? Coba kita kepada manusia, kepada properti mah biasa meser sendal lainnya gitu. Tapi siapa yang kayak ngumpetin hiji sendal? Jadi kami properti itu aja sendalnya atau sepatunya Taika. Kita kan nggak berani gitu coba. Ya, padahal kepada sesama manusia. Apalagi kepada Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban, ya, Nabi mengatakan akan datang suatu kaum dari umatku, mereka itu melakukan banyak amal soleh, tapi ternyata amal solehnya segede gunung Tihamah yang putih yang sangat besar. Ternyata amalnya itu hancur berantakan. Sauban kaget. Ini kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka berbuat baik? Ya, mereka kata Rasul, dia sholat kamatus sholat. Tapi dia melakukan maksiat kepada Allah di dalam kesendirian. Ya. Nah, makanya apa? Yang berikutnya, memang kita harus punya teman juga yang mengingatkan. Ya. Makanya orang yang tidak akan menyesal, kata Allah, illal ladzina carilah teman yang beriman. Wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat itu diantaranya adalah berani untuk mengingatkan kita. Lain namahan. Kurang gosip saeutik. Naon? Ya kelah ku saya diberi kesimpulan. Ya, bisa. Jangan tidak ada manfaatnya akhi, ukhti. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Jadi kalau kita punya sahabat justru ngajak-ngajak anak gorengan, lebih baik sahabat itu ditinggalkan. Ya, karena kata Allah nanti suatu hari akan besti-besti yang kita anggap sebagai sahabat itu satu dengan yang lainnya saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Ya, satu lagi barakallahu fiik. Mangga, Herman, ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Bunda EM. Bunda EM. Umi tos gaduh ieu teh can. Pamit teh can. Bade di pasihan, pamit teu bade di pasihan. Masih rumah acara. Loh. Misalnya untuk menghindari itu gibah gitu. Misalnya dalam pembicaraan. Iya. Melalui lisan kita mungkin Iya. akan menyinggung Iya. gitu, atau kalau Iya. kita meninggalkan pun susah. Jadi kalau mendengar gimana itu kan masuk berarti. Kira-kira barakallahu fiik, mudah-mudahan Umi ya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh jangan gibah siapa, Mi? Hah? Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang ngasih nafas ke Umi, yang menjadikan Umi bisa bekerja, ya, bisa punya anak. Kenapa apa beratnya Umi mengatakan saya mau memilih lagi? Kepada orang yang kata Umi tadi bestie. Masa kita akan memilih sahabat anu resep ngagok sih? Dan Umi tidak berani untuk mengatakan say no gitu. Dengan kita mengorbankan Allah yang menciptakan kita. Nggak apa-apa ditinggalkan. Entah ngajak Umi mah teradaik diajak ke gosip. Aus justru. Ya Mi, paradigmanya Mi. Ya,
Makanya kata Allah tadi, al-akhillah ba'duhum yawma idin ba'd adu ila muttaqin. Orang-orang yang dulu di dunia ini saling bergabung, saling membantu, saling menolong dalam segala hal termasuk kagorengan, nanti di hari akhir dia akan menjadi yang saling bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak mungkin mencintai gosip. Makanya jangan sebut gosip. Ayo orang ada bangke dulu. Gitu. Berani atau udah hari ini gosip. Pasti bakal kita itu dalam psikologi mah jadi memberikan kan izin gitu. Tapi bayangkan oleh Umi, aduh ya Umay udah ada bangke dulu sorangan ya gitu. Jadi tanpa ya kalau misalnya Umi, aduh saya tidak mau ditinggalkan oleh teman-teman saya sih itu soalnya katanya gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita harus beralasan katakan, punten abdi mah gaduh tugas anu sanes gitu anu kada beres ayeuna. Apa sih yang menyebabkan kita ngagosip? Kepo. Kita kepo. Padahal itu tidak memiliki kepentingan untuk diri kita. Nah, sih manfaatnya orang nyaho kasus Pina Cirebon naon sih? Tahu teh ti bumi. Apa sih manfaatnya untuk kita? iPad teh nilai mahasiswa acan. Lalu mendarat SPJ acan. Hari ini jadi tugas-tugas utama kita belum yang tidak penting kita dahulukan. Makanya dalam Islam yang wajib kejar itu harus jadi skala prioritas utama. Ya. Yang kedua, yang sunnah kejar. Yang ketiga, yang mubah upaya boleh, yang mubah boleh. Ya, tapi secukupnya. Yang makruh hindari. Apalagi yang barangkali itu yang dia barakallahu fik waktu tabu salapan ngantung sakedi terasa original itu bala-bala sareng Buru-buru goreng-goreng dari kamu tiisnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jazakallahu khair Bunda Profati barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Bunda, para pimpinan di Pasca dan juga para support system ya yang ada di ibu-ibu dan bapak-bapak, para trading di Pasar Sarjana. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengimplementasikan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama tadi ya, kita langsung praktekkan, mudah tersenyum. Yang kedua, langsung kita praktekkan untuk menjaga lisan dan tidak kita ucapkan kecuali yang baik ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mubiar atas tausiahnya, sangat jelek kalau kata orang sekarang, sangat jelek mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Prof tadi sampaikan itu ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa itu betul adanya, kita seperti itu. Hasem, komonya saya pelamun mahasiswa annoying, sakinten 3 kali, WA, Pak Usep punten atau acan. Itu kan kadang-kadang kita juga tidak luput dari hal tersebut. Apalagi ini para staf pendik semua itu berhubungan langsung dengan para mahasiswa. Dan mahasiswa S2, S3 mah tidak seperti mahasiswa S1 yang kemudian perlakuannya sangat berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita terima di Jumat Barokah pagi ini menjadi amalan kita semua, dan wajibun hadirun harus diimplementasikan. Dan memang yang paling sulit itu yang paling terakhir tadi yang ditanyakan Bunda Enen. Ya kadang-kadang kita juga tidak bisa memungkiri hal itu. Gitu, mau keluar dari pembicaraan tidak enak, keluar dan neraktir Anjena gitu kan seperti itu. minimal kita mengingkari dengan hati kita. Dan kita tidak bisa merubah ya. Makanya kata Nabi, kalau
kalau kita melihat kemungkaran itu kita rubah dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan kita, yang ketiga dengan hati kita. Mungkin banyak hal di dalam kehidupan kita di kampus ini, karena kampus kita ini kan bukan kampus berbasis agama ini, maksudnya sangat plural gitu, makanya kita mengingkari di sana. Atur nuhun sekali lagi atur nuhun pisan Prof. Mubiar. Alhamdulillahirabbil alamin, tausiahnya sangat lebih dari kata syekh, mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh semua yang berada di sekolah Pascasarjana dan menjadikan amalan kita itu pundi-pundi yang sangat bermanfaat di akhirat. Amin. Karena tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Salam